Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dina Pratiwi Hairunisa akan melanjutkan presentasi materi berikutnya. Bidang komunikasi yaitu bidang kehidupan manusia di mana di antara jenis kehidupan yang satu dengan jenis kehidupan yang lain terdapat perbedaan yang khas. Di bidang komunikasi terdapat 7 bagian. Yang pertama, komunikasi sosial. Komunikasi sosial adalah mengisyaratkan bahwa komunikasi penting untuk membangun konsep diri. Yang kedua, manajemen komunikasi terdiri dari 2 kata, yaitu manajemen yang berarti ilmu atau seni. Sedangkan komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang atau kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Yang ketiga, komunikasi perusahaan adalah kegiatan komunikasi internal dan eksternal di sebuah perusahaan. Yang keempat, komunikasi politik yaitu komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik. Yang kelima, komunikasi antar budaya yaitu komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Yang keenam, komunikasi pembangunan merupakan disiplin ilmu dan praktikum komunikasi dalam konteks negara-negara sedang berkembang. Dan yang terakhir, komunikasi lingkungan adalah upaya meningkatkan peran ilmu komunikasi dalam melestarikan lingkungannya. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi bisnis. Terdapat 4 bagian. Yang pertama, komunikasi bisnis menurut penyampaiannya dapat dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama, komunikasi lisan yang terjadi langsung dan tidak dibatasi oleh jarak. Yang kedua, komunikasi tertulis yang dilaksanakan dalam bentuk surat dan dipergunakan untuk menyampaikan berita yang sifatnya singkat. Dan yang kedua, menurut perilaku komunikasi. Pertama, komunikasi formal. Komunikasi formal yang terjadi antara anggota atau organisasi perusahaan yang tata caranya telah diatur dalam struktur organisasinya. Kemudian komunikasi informal yang terjadi di dalam suatu organisasi atau perusahaan yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi. Kemudian komunikasi non-formal yang terjadi antara komunikasi formal dan informal, yaitu komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan. Kemudian yang ketiga, komunikasi bisnis ruang lingkup, yaitu komunikasi bisnis internal dan komunikasi bisnis sifatnya eksternal. Komunikasi bisnis internal merupakan komunikasi yang terjalin antar individu dalam satu institusi atau organisasi. Komunikasi bisnis eksternal merupakan komunikasi bisnis yang terjadi antara anggota organisasi atau perusahaan dengan pihak luar. Yang terakhir, keempat, komunikasi yang didasarkan menurut aliran informasi. Ini juga dapat dibedakan sebagai berikut. Komunikasi satu arah merupakan komunikasi yang berlangsung dari satu pihak saja. Komunikasi timbal balik, dalam hal ini komunikasi diberi kesempatan untuk memberikan respon atau feedback kepada komunikatornya. Kemudian komunikasi ke atas yaitu komunikasi yang terjadi dari bawah kepada atasan. Selanjutnya komunikasi ke bawah yaitu merupakan komunikasi yang terjadi dari atas kepada bawahan. Komunikasi ke samping yaitu komunikasi yang terjadi di antara orang yang memiliki kedudukan sejajar. Dengan demikian, arah informasi tersebut akan dianut sebagai bentuk interaksi komunikasinya. Selanjutnya, efektivitas komunikasi bisnis. Persepsi dalam hal ini, komunikator harus dapat memprediksi lewat berbagai persepsi terkait apakah pesan yang disampaikan dapat dipahami serta diterima oleh komunikan atau receiver. Kemudian, keberhasilan teknologi informasi dan komunikasi. Di era teknologi ini, efektivitas komunikasi bisnis juga mempengaruhi kepada komunikasi dalam teknologi informasi. Hal ini mencakup adanya nilai produk dan jenis besar kecilnya manufaktur yang memiliki perbedaan karakteristik sistem informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, hambatan komunikasi bisnis. Hambatan ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, hambatan teknis.
Hambatan ini timbul umumnya karena lingkungan yang memberikan dampak pencegahan terhadap kelancaran dalam pengiriman dan penerimaan pesan. Yang kedua, hambatan semantik atau gangguan semantik menjadi hambatan dalam proses penyampaian suatu ide secara efektif. Yang ketiga, hambatan manusiawi. Hambatan ini muncul dari masalah-masalah pribadi yang dihadapi oleh orang yang terlibat dalam komunikasi, baik komunikator atau komunikan. Yang keempat, kultur perusahaan yang kurang baik. Di sini terdapat beberapa bagian. Yang pertama, iklim komunikasi tertutup. Kebanyakan perusahaan cenderung memiliki iklim komunikasi yang tertutup. Informasi dikuasai oleh pemimpin perusahaan dan karyawan tidak memiliki akses untuk memperoleh informasi terkait perusahaannya. Yang kedua, struktur organisasi yang rumit. Terlalu rumit dalam suatu perusahaan dapat mengakibatkan terhambatnya alur komunikasi dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya, rivalitas antar karyawan. Rivalitas antar karyawan dapat menjadi hal yang positif dalam sebuah perusahaan di mana para karyawan akan berlomba menunjukkan kerja terbaiknya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.